Kode Hukum Hammurabi, C. 1780 SM. Untuk mewujudkan pemerintahan yang adil di negeri ini. Pada tahun 1901, sebuah lempengan batu hitam setinggi 6 kaki ditemukan di reruntuhan kota Susa. Yang diukir di wajahnya adalah 280, keputusan, atau undang-undang, yang merupakan kode hukum tertulis paling awal yang diketahui dalam sejarah. Lempengan itu awalnya didirikan di Babilonia, sekitar tahun 1750 SM, oleh Hammurabi, salah satu raja terbesar Mesopotamia kuno. Revolusi zaman perunggu. Mesopotamia, yang berarti, di antara dua sungai, terletak di antara Efrat dan Tigris, dan dianggap sebagai peradaban manusia pertama yang pernah ada. Tulisan, matematika, dan astronominya juga yang pertama diketahui, dan kota-kotanya bisa dibilang sebagai contoh nyata pertama di dunia. Pertumbuhan populasi dan kekayaannya menyebabkan munculnya hierarki dalam masyarakat, yang dipimpin oleh penguasa, abdi dalem, dan pendeta di atas, melalui pedagang dan pengrajin, hingga pelayan dan buruh di bawah. Hal ini sering disebut sebagai spesialisasi. Anggota masyarakat memiliki tugas yang berbeda, bukan semua memproduksi makanan seperti yang terjadi pada masyarakat subsisten sebelumnya. Komunitas Mesopotamia mengordinasikan tenaga kerja untuk membangun bangunan besar seperti tembok pertahanan dan kuil-kuil besar, dan untuk memobilisasi tentara. Mereka memanfaatkan teknik hidrologi untuk mengalihkan air sungai dan mengairi dataran banjir aluvial. Kebutuhan administratif seperti pembukuan menyebabkan perkembangan tulisan paku, aksara pertama yang diketahui, dan konsep matematika yang kompleks seperti pecahan, persamaan, dan geometri. Astronomi canggih dikembangkan untuk tujuan kalender. Kadang-kadang disebut revolusi zaman perunggu, langkah maju yang besar ini dapat dilihat sebagai perubahan terpenting dalam dunia manusia sebelum revolusi industri. Penyatuan Mesopotamia. Selama sebagian besar milenium keempat hingga kedua NDSM, Mesopotamia adalah mosaik kerajaan dan negara kota yang bersaing seperti Uruk, Isin, Lagash, Ur, Nippur, dan Larsa. Hammurabi, Raja Babel Amori, menyatukan wilayah itu melalui kombinasi tipu muslihat, diplomasi, oportunisme, kekuatan militer, dan umur panjang. Seperti biasa dengan raja-raja penakluk, Hammurabi menggunakan dekrit sebelumnya sebagai dasar hukumnya, tetapi undang-undang ini dibedakan berdasarkan jangkauan kekaisarannya, dan oleh fakta bahwa undang-undang tersebut tertulis di prasasti, lempengan batu, dan dicatat untuk selama-lamanya. Hukum Hammurabi dan pendahuluan terperincinya mengungkapkan banyak hal tentang kehidupan dalam apa yang dikenal sebagai periode Babilonia kuno. Mereka berisi penilaian tentang hal-hal mulai dari perselisihan properti dan kekerasan terhadap orang tersebut, hingga budak yang melarikan diri dan ilmu sihir. Warisan Hammurabi. Meskipun hukum Hammurabi tampaknya tidak banyak berpengaruh dan jarang diikuti pada saat itu, dan terlepas dari kenyataan bahwa kerajaannya hancur segera setelah kematiannya, pemerintahannya merupakan titik balik bagi Mesopotamia Selatan. Dia dengan tegas menetapkan cita-cita negara bersatu, berpusat di Babilonia, dan hukumnya disalin oleh ahli Taurat Mesopotamia hingga setidaknya abad ke-6 SM. Mereka menunjukkan banyak kesamaan dengan, dan mungkin telah memengaruhi, hukum Alkitab Ibrani, yang pada gilirannya memengaruhi hukum di banyak masyarakat saat ini. Hammurabi sang pemberi hukum. Sekitar tahun 2000 SM, orang Amori, orang Barat, orang semi-nomaden dari Suriah, menyapu Mesopotamia, menggantikan penguasa lokal dengan dinasti Syekh Amori di banyak kota. Pada awal abad ke-18 SM, 3 raja Amori yang paling kuat adalah Shamshi-Adad, yang terkemuka Shamshi di utara, Rimsin di Larsa di selatan, dan Hammurabi di Babilonia di tengah. Selama masa pemerintahannya yang panjang, Hammurabi mengkonsolidasikan seluruh Mesopotamia Selatan ke dalam kerajaannya, dan akhirnya memperluas kekuasaannya hingga Tigris hingga Niniwe, dan hingga Efrat hingga Tutul, di persimpangan dengan Sungai Balir.
Dia secara pribadi mengawasi pembangunan banyak kuil dan bangunan lainnya. Pendahuluan kodenya, penghargaan untuk Hammurabi, dan catatan sejarah panjang penaklukannya, membanggakan bahwa kepemimpinannya disetujui secara ilahi oleh para dewa yang menyerahkan kendali umat manusia kepada Marduk, dewa Babel, dan juga kepada rajanya. Itu juga mengungkapkan dia melihat perannya sebagai penjamin masyarakat yang adil dan tertib.